Oke, ya, jadi sebenarnya karena, dalam pekerjaan atau dalam, pekerjaan sehari-hari kita biasanya kecimpung dengan data ya sebagai biologis atau geofisikis, eee, jadi kadang kita perlu sedikit apa ini, sedikit pemahaman mengenai data dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menganalisa data tersebut gitu ya. Nah, ada berbagai macam sebenarnya. Jadi yang umum kita jumpai di subsurface ya, biasanya ada bermacam data dan baik dimensinya tuh biasanya berbeda-beda ya. Ada ada data yang berupa satu dimensi, kita sebut satu dimensi karena biasanya dia hanya bervariasi atau hanya berubah terhadap kedalaman gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita punya, rekaman data sumur ya atau well log, atau kita punya, profile gravity atau magnetik, itu biasanya, berupa data satu dimensi. Jadi dia hanya sampling di satu dimensi saja dalam kedalaman atau ke arah arah lateral saja gitu ya. Nah, terus ada lagi data dua dimensi, biasanya selain datanya disampling ke dalam ke satu arah, ke arah vertikal gitu ya, ke arah kedalaman, dia juga disampling ke arah lateral. Misalnya kita punya penampang, nah itu biasanya data dua dimensi. Dan ada juga data tiga dimensi gitu ya, jadi selain variasi ke arah vertikal atau ke arah kedalaman, bisa kita punya data ke arah lateral X dan ke arah lateral Y gitu ya. Jadi punya tiga dimensi misalnya seperti ini ya, punya volume atau surface interpreted surface gitu ya. Itu dalam dimensi biasanya kan kita fungsi kedalaman dan fungsi lateral arah X dan arah Y gitu ya. Nah, untuk dimensi yang lebih tinggi ada juga 4 dimensi, misalkan kita berhubungan dengan data yang diambil berulang kali, lebih dari satu kali di tempat, posisi, eee, di posisi relatif yang sama gitu ya. Jadi misalnya kita punya time lapse atau seismic 4D gitu ya, itu berarti kita punya 4 dimensi ya. Karena selain arah vertikal dan lateral XY, kita juga tiap fungsi waktu jadi jadi termasuk ke dalam empat dimensi. Iya, ada yang mau ditanyakan, Mas Anton? Iya, izin bertanya Pak Befriko. Ya. Untuk well log itu Pak, di sini kan termasuknya satu dimensi ya Pak. Nah, misalnya kalau sumur kita bukan pure vertikal, tapi ada section deviated atau horizontalnya, itu termasuk satu dimensi atau bukan Pak? Terima kasih. Iya, iya, bagus pertanyaannya. Jadi kalau untuk sumur deviated gitu ya, jadi trajektorinya nggak lurus ke vertikal begitu ya. Itu memang ada komponen X, Y-nya ya sebenarnya. Tapi biasanya kita anggap dia vertikal, kita vertikalkan begitu ya, dengan melakukan koreksi sih. Biasanya kait, terutama untuk log yang ini ya, log yang akustik gitu ya, karena dia ada pengaruh anisotropi. Isotropi itu kita perubahan properti satu arah dengan arah yang lain itu biasanya berbeda. Jadi
kalau ada faktor anisotropi biasanya kita koreksi dulu untuk membuat seolah-olah dia vertikal gitu. Jadi biasanya kita anggap vertikal gitu. Kalau memang anisotropinya tidak terlalu besar. Beda untuk kalau sumur, mungkin kalau sumur yang horizontal ya, horizontal berarti dia masuknya 2 dimensi mungkin, atau malah 3 dimensi gitu ya. Kalau untuk deviated biasanya divertikalkan gitu sih, dikoreksi menjadi seolah-olah vertikal gitu. Atau walaupun secara sejatinya dia 2 atau 3 dimensi gitu ya. Tapi dibuat seolah-olah 1 dimensi dengan melakukan koreksi vertikal ke arah vertikal. Gitu. Kalau melakukan koreksi begitu Pak, apakah ada perubahan nilai-nilai amplitudo dari lognya Pak? Ada berubah, terutama untuk formasi-formasi yang memang secara nature-nya dia punya komponen anisotropi. Jadi misalkan seperti shale gitu ya, karena dia mineralnya itu orientasi mineralnya dipengaruhi oleh orientasi mineralnya. Kalau dia lebih terkompakkan gitu ya, biasanya mineralnya akan berorientasi ke satu sumbu tertentu dan dia bersifat lebih anisotropi. Jadi biasanya secara proporsi dia akan lebih beda. Mungkin saya punya contohnya ya. Sebentar, sudah saya cari dulu ya. Bentar ya, agak banyak ya. Dia dijemput ke sini. Karena saya akan berangkat sebelum. Halo, suaranya tidak terdengar ya? Halo, iya sebentar. Kedengaran? Ya, tapi tidak ada presentasinya, Pak. Iya, lagi saya share lagi ya. Tadi saya lagi mencari file. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat pengaruh anisotropi ya. Jadi kalau kita kalau code berdasarkan sumur atau
deviation dari sumurnya. Kita lihat secara tren yang sumur yang memiliki deviation yang besar ya, yang merah. Jadi di sekitar 50 degree deviated, maka dia memiliki tren ini locksonic ya, lock VP. Jadi secara tren dia memiliki tren yang beda, lebih tinggi gitu ya. Jadi ini yang harus kita koreksi menjadi seolah-olah dia vertikal. Nah ini. Jadi ini untuk sumur yang deviated, yang warna merah ini ya. Ini merah berarti dia sekitar 45-50 degree deviation. Secara trend velocity dia lebih beda, lebih tinggi dibanding sumur lain yang memiliki deviatednya kecil atau lebih vertikal gitu ya. Nah, ini setelah kita koreksi, dia trennya mengikuti sumur yang lain. Jadi untuk sumur yang deviated sebenarnya memang dia 2 atau 3 dimensi gitu ya, tapi bisa kita koreksi seolah-olah jadi 1 dimensi dengan melakukan vertikalisasi gitu. Jadi itu tadi tergantung seberapa besar isotropinya dan juga properti apa yang kita ukur gitu. Kebetulan karena velocity dia terpengaruhi oleh anisotropi. Itulah, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Besiko. Ya. Jadi nanti untuk untuk latihan kita anggap dia vertikal saja gitu. Jadi cuma hanya satu variasi ke kedalaman. Oke. Oke. Bentuk-bentuk tadi itu yang berbagai macam dimensi itu sebenarnya kalau dalam matematik atau dalam karena komputer tahunya angka gitu ya. Jadi dalam bentuk digital sebenarnya dia dalam bentukan diwakili oleh matriks sebenarnya. Jadi yang kita lihat ini, jadi kita melihatnya kurva gitu ya. Kalau itu kita lihatnya kurva, kalau seismik ini kita lihatnya bentukan gambar gitu ya. Itu sebenarnya adalah representasi dari angka-angka dalam bentuk matriks gitu ya. Kalau satu dimensi dia berarti matriks kolom begitu aja ya. Matriksnya satu kolom bawah. Kalau 2 dimensi berarti dia memiliki kolom dan baris gitu ya. Nah, dengan menjadikan dia matriks maka kita bisa menggunakan operation ya. Kita bisa melakukan operation dan juga manipulasi data tersebut ya untuk keperluan analisis. Nanti mungkin dalam latihan-latihannya nanti kita akan pakai ini ya, software ini nih free software sih, nanti kita akan coba download dan install sama-sama ya. Kebetulan karena saya pakai laptop kantor ini, jadi mungkin minggu ini kita belum akan akses saja. Nah, nanti kita akan coba mungkin minggu depan ya, kita akan coba sama-sama download dan kita install. Oke. Izin Pak Beviko? Iya. Ya, karena saya kan juga pakai laptop dari kantor ya.
Jadi apakah memungkinkan untuk link software untuk download-nya bisa di-share dulu? Karena Iya. kalau saya install software baru itu harus ada Nggak bisa. password dari admin IT. Iya, di Iya. slide berikutnya ada linknya nanti. Oh baik Pak, makasih. Terima kasih. Ya, jadi nanti kita pakai itu. Sebentar, tadi ada yang masuk. Sebentar. Oke, ya. Jadi nanti kita download di sini ya. Saya juga belum punya, jadi nanti kita akan coba sama-sama. Nah ini, mohon maaf sebelumnya, biasanya saya kuliahnya sih janjian aja ya, jadi saya nggak tergantung harus waktu Jumat sore gini, karena biasanya saya ada keperluan juga. Jadi nanti terserah kalian sih. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin saya agak sorean, agak maleman gitu ya, habis maghrib gitu, karena saya nggak tahu, mungkin kalian sebagian juga ada yang bekerja ya, jadi saya biasanya nunggu dari rumah gitu supaya apa, agak bisa lebih tenang, karena tadi kan agak noisy ya di background ya, karena saya masih di kantor. Jadi nanti kita janjian aja ya untuk waktunya yang fleksibel, kalian bisa, karena kan kalau saya tahu yang kalau Jumat kalian penuh ya malam ya, mulai kan udah penuh ya Jumat, atau Sabtu pagi, Sabtu juga udah penuh. Jadi mungkin nanti kita janjian aja ya, kita cari hari. Kalau dulu kalau tahun lalu seingat saya Senin sih, Senin malam gitu. Nanti kita coba janjian aja untuk jadwalnya yang lebih fleksibel ya. Oke Pak. Jadi kalau di Sabtu sore itu, Bapak izin Pak nyampaikan. Kalau di Sabtu sore itu kita jam ada itu cuma di sore aja Sabtu. Kalau Jumat, iya, makanya jadi Jumat 18 ya. Iya, jadi nanti kita coba cari waktu di Ya, Pak. ya di luar itu. Oke Pak. Oke. Ini nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Dengan comment window, nanti kita beri komennya di sini, di comment window ini. Tapi nanti sebagian latihannya sebagian besar sudah dalam bentuk script gitu namanya ya. Jadi ini contohnya latihan 1, jadi nanti kita tinggal ketikkan nama scriptnya aja, atau kita tinggal klik kanan run di situ. Kita nggak perlu ketikkan perintahnya di command window. Jadi semua perintahnya udah saya masukkan ke dalam pelatihan file exercise itu. Itu nanti, ini udah latihan. Jadi nanti selain ini ya, sebenarnya selain software-nya, kalian untuk latihannya download di link yang saya kirim di undangan ya. Tadi di undangan itu ada link. Jadi nanti ada beberapa file yang perlu kita download gitu ya. Jadi nanti untuk latihannya bisa download di sini. Oke. Kayaknya di blog kalau ada kantor. Sebentar. Ini bisa tadi sebentar, atau pakai browser aja. Oke, sebentar. Oh iya, nggak mau di blog. Oke. Jadi
Jadi nanti kita download dari sini ya. Jadi makanya saya prefer kuliahnya dari rumah karena biasanya beberapa di blog sih kalau dari kantor. Jadi nanti kalian download dari sini ya. Ini untuk latihannya. Slide-nya itu ada di Google Drive, tapi karena berhubung Google Drive di kantor juga di blog, ini saya lampirkan di invitation ya, atau di chat juga udah saya lampirkan. Jadi nanti kita perlu download selain software tadi, kita perlu untuk latihan, script latihannya di sini. Kemudian ada satu lagi resources-nya itu kita perlu download dari sini. Download dari web sinabacus.org ya. Di sini kalian nanti kita ke sini total research terus. Ini perlu download ini juga. Nanti kita pakai ini juga ya. Tinggal di download saja nih. Ini boleh di download sekarang. Sama kayak tadi di apa? Oke, di blog. Oh, jadi sama software-nya di sini. Pilih yang ini kan ada macam-macam operating systemnya, pilih yang Windows ya kalau kalian pakai Windows. Kita pakai yang installer aja, installer.txt. Kita pilih. Terus kita download aja. Ya, itu yang kita perlukan ya. Oke. Mungkin itu dulu, nanti kalian coba download dulu ya yang file-file yang diperlukan. Terus minggu depan kita akan coba install sama-sama, kemudian nanti kita mulai coba latihan-latihannya. Ya, seperti di sini nanti mulai latihan. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Iya. Bertanya, berarti kita aplikasinya cukup Octave saja atau juga perlu MATLAB? Octave aja cukup, Mas. Oh, oke. Oke. Jadi, ya. Nah, untuk install tutornya ada di dalam ini, Pak, folder tadi, Pak, atau barengan nanti, Pak, di pertemuan berikutnya? Kita barengan aja ya di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Soalnya biar lebih ini, lebih bisa kalian bisa ikutin langsung. Soalnya saya udah coba bikin panduannya tertulis, tapi banyak yang kadang suka ada yang problem gitu. Oke, baik, Pak. Dengan langsung kita sambil hands on aja biar lebih langsung. Oke, mungkin itu dulu. Tadi materinya udah saya taruh di chat ya. Kalau kalian nanti kalau saya udah dari rumah mungkin saya kasih link Google Drive untuk materi slide 1 semester. Ya, karena berhubung di kantor saya nggak bisa akses Google Drive. Maaf Pak, izin tanya Pak. Ya.
Untuk absensinya bagaimana Pak kalau online seperti ini? Apakah ada linknya atau nanti Oh, saat offline? iya biasanya saya dikirimin daftar sih, tapi saya bisa ambil dari daftar hadir di Teams ini. Ini Oh, kan baik. biasanya kalau ini ada daftar hadir ya kalau selesai meeting. Baik, terima kasih Pak. Oke, nanti biasanya kita kurang lebih tuh sekitar 10 kali pertemuan ya. Biasanya saya ada ini nih, sebentar. Slide tadi ada silabus ya, silabus. Oh iya ternyata. Sebentar. Saya share lagi ya. Silabus kita. Nah ini. Sorry, udah kelihatan lagi? Nah, ini tadi udah ya. Tadi saya udah. Kita akan pakai ini. Terutama yang perlu, yang atas saja. Lainnya opsional, lainnya nggak perlu. Terus jadi tadi kita udah download ya, saya udah download yang atas. Kemudian ini nanti cara instalasi. Nah ini, jadi nanti kurang lebih kita akan ada 10 pertemuan ya. Jadi poin materinya ini 1 sampai 1-2 ini biasa 1 kali pertemuan. 3, 4 ini biasanya jadi 1, 5. Di situ biasanya terus kita ada mid test ya. 5 kali pertemuan, kemudian kita mid test. Jadi kebanyakan sebelum mid test ini lebih cenderung ke forward model gitu ya. Forward modeling nanti setelah mid test ada lebih 5 pertemuan lagi. Di sini mungkin kita baru mulai ke model gitu ya. Investasi gitu. Jadi kurang lebih itu nanti. Jadi habis itu baru kita biasanya format tesnya take home ya kalau tahu saya. Jadi take home kita cuma akan ketemu, saya bagikan soalnya terus saya jelasin aja maksud soalnya seperti apa dan cara menjawabnya gitu ya. Kisi-kisi untuk menjawabnya nanti setelah itu kalian kerjakan sendiri di rumah. Biasanya saya kasih waktu kita Jumat gitu ya, Jumat saya kasih waktu sampai Senin gitu untuk dikumpulkan. Itu ya. Setuju ya? Oke, baik Pak. Setuju Pak. Jadi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait Pak izin bertanya Pak. Ya Mas Oli. Ya perkenalkan Pak, saya Aulia Rahman Pangaribuan. Saya mau bertanya terkait perizinan Pak. Sebenarnya saya concern tadi yang untuk pengaturan jadwal saya sangat setuju dengan Bapak. Jadi sebisanya fleksibel di Bapak, fleksibel di mahasiswa juga gitu ya Pak ya. Saya sangat setuju. Nah terkait perizinan, misal saya ada harus ke lapangan gitu, misalnya selama seminggu saya nggak ada ya, otomatis saya memang nggak bisa ikut di minggu itu izinnya sistematisnya seperti apa Pak? Harus ke dosen yang mana, terus sistemnya seperti apa gitu Pak? Nggak apa-apa sih kalau memang sebelum-sebelumnya juga memang ada yang ini ya, terutama yang memang biasa di operation gitu harus ke lapangan. Biasa sih WA aja ke saya nanti. Saya note atau saya informasikan ke Pak Aris gitu ya. Siap.
Cuma kalau kebetulan berhalangannya pas jadwal ujian gitu ya, mungkin diinfokan jauh-jauh hari supaya nanti bisa kita set up untuk susulan atau apa gitu ya. Baik Pak. Izin save nomor Bapak ya Pak ya? Ya boleh, kalau enggak saya akan ada di grup juga ya, ada di WA grupnya udah dibuat ya kalau nggak salah. Iya, benar Pak. Cuman terkait perizinan gitu kan, kadang Oh ya, sensitif. Jadi boleh. Izin langsung Japri. Ya. Thank you Pak. Oke. Ya, jadi ya saya paham sih karena saya juga sering berhalangan juga, apalagi kalau lagi dinas-dinas, jadi ya kita fleksibel aja untuk jadwal kuliah. Ya, Oke, mau lanjut sedikit, ya ada lagi yang Pak Viko? Mhm. Ya, ini Ya. berarti mulai minggu depan kita hitung sebagai minggu pertama begitu ya, Pak Viko ya? Boleh. Iya. Oh, enggak, maksudnya apa namanya untuk jadwalnya berarti nanti kita sepakati Ini lagi tadi gitu ya? selanjutnya. Eh, Iya. Jadi minggu depan kita mulai, kan kita hari ini cuma perkenalan aja ya karena juga Iya. belum download resources-nya. Nanti heeh. kalian download sendiri di rumah. Jadi minggu depan kita udah langsung Hands on. langsung hands on. Oke, berarti minggu depan jadwalnya juga nanti paling kita sepakati di grup gitu paling yang ya Iya. Pak Viko ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Izin Pak Berviko, berarti sudah Oke. pasti kelas metode komputasi ini akan selalu dilakukan online ya, Pak? Iya. Oke, baik. Kalau online untuk waktunya bisa lebih fleksibel tentunya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau apa, atau link-linknya tadi ada yang kelewatan, bisa di WA aja, atau nanti biasanya juga rekamannya nanti saya kirimkan ya, saya upload. Bapak maaf izin confirm, kalau tidak salah ini kan Bapak lagi di kantor, nanti saat di rumah Bapak mau kirim versi Google Drive-nya Pak ya? Karena Iya. kan yang Bapak share di chat itu pakai akun Microsoft dan sebagian nggak bisa untuk akses Pak. Terima kasih Pak. Oh iya betul. Itu misalnya pakai akun kantor ya, nggak bisa di ini ya. Kalian nggak bisa buka ya, nggak bisa download ya. Oke. Iya Nanti Pak, saya sebagian nggak punya. nanti saya kasihkan link yang di Google Drive-nya ya, kalau udah di rumah ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita akhiri dulu ya. Kita jangan lupa di-download dulu tadi itunya, resources-nya, jadi minggu depan kita bisa langsung hands on. Oke, oh iya. Baik Pak. Ya. Terus kalau bisa pakai laptop Windows semua ya. Soalnya kalau sebelumnya ada yang kayak MacBook agak ribet itu. Bisa tapi agak ribet untuk ininya, untuk instalasinya. Ya. Oke. Baik, itu aja dari saya ya. Kita sampai ketemu lagi di berikutnya. Selamat sore. Oke, selamat sehat. sore. Sore Pak. Assalamualaikum. Selamat sore Pak, terima kasih. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Izin live ya. Baik Pak. Wih, Gil.